Kalau dulu jalan-jalan ke Singapura udah terasa mahal, mungkin sekarang kita bakal mikir 2 sampai 3 kali lagi untuk jalan-jalan ke sana. Soalnya nilai tukar 1 dolar Singapura bahkan sempat tembus ke 14.000 rupiah. Padahal kalau dipikir-pikir kita kan nggak belanja pakai dolar Singapura. Jadi kenapa kenaikan nilai kurs dolar Singapura tetap bisa berdampak ke dompet kita ya? Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Hafid Al-Fadli dari program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Beberapa waktu lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura mencatat rekor baru. Untuk pertama kalinya, 1 dolar Singapura menembus angka 14.000 rupiah. Salah satu penyebabnya yang cukup ramai dibahas adalah munculnya sentimen sell Indonesia, yaitu ketika sebagian investor global mulai mengurangi investasinya di Indonesia karena sedang mencermati kondisi ekonomi dan juga fiskal di Indonesia. Akibatnya rupiah melemah sementara dolar Singapura tetap kuat, sehingga nilai tukar mereka terus naik. Kalau dikaitkan dengan teori ekonomi makro, menurut saya ada 2 konsep yang berhubungan dengan berita ini. Yang pertama yaitu nilai tukar, lalu yang kedua adalah inflasi. Sederhananya, nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang dibandingkan dengan mata uang negara lain. Jadi ketika 1 dolar Singapura harus dibayar lebih dari 14.000 rupiah, artinya nilai rupiah sedang melemah terhadap dolar Singapura. Kenapa bisa begitu? Coba bayangin aja. Ketika banyak investor yang menarik dananya dari Indonesia, lalu mereka menjual aset yang dimiliki, dan kemudian mereka menukarkan rupiah ke mata uang asing sebelum ditukarkan ke negara lain. Semakin banyak rupiah yang dijual, nantinya permintaan terhadap rupiah itu turun, sedangkan dolar Singapura itu akan tetap diminati karena ekonominya dianggap lebih stabil. Konsep kedua adalah inflasi. Ketika rupiah melemah, biaya impor juga ikut naik. Walaupun sebagian besar transaksi internasional menggunakan dolar Amerika, pelemahan rupiah terhadap mata uang kuat seperti SGD tetap menunjukkan bahwa daya beli rupiah terhadap mata uang asing sedang menurun. Kondisi ini dapat mendorong kenaikan biaya produksi dan akhirnya memicu inflasi. Terus dampaknya buat kita apa? Nah, yang paling terasa itu tentu ada di harga kebutuhan sehari-hari. Indonesia itu masih mengimpor beberapa komoditas penting seperti gandum, kedelai, gula, dan juga bawang putih. Nah, ketika rupiahnya melemah, biaya impor ikut naik sehingga biaya produksi itu juga meningkat. Akibatnya, harga produk yang dekat dengan kita itu seperti mie instan, tahu tempe, gula, minyak goreng, dan berbagai makanan dan minuman kemasan bisa ikut terdorong naik harganya. Kalau menurut saya, menguatnya dolar Singapura itu memang menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi Singapura. Tapi, dari sisi lain, ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu terus memperkuat fundamental ekonominya sendiri. Pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor dengan memberikan keyakinan bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu tetap stabil dan juga memiliki prospek yang baik. Selain itu, program-program pemerintah ya juga harus dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, kenaikan kurs dolar Singapura itu bukan cuma soal orang yang mau liburan ke luar negeri aja. Di balik itu, ada kaitannya dengan kepercayaan investor, nilai tukar, inflasi,